kedatangan tamu dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan Bapak Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pak Isananto. Monggo. Iya. Perkenalan terlebih dahulu, Pak. Iya, terima kasih Mbak Desi. Iya. Alhamdulillah saya bisa hadir dan diundang oleh SMK Negeri Beji, disebut 1B ya. Iya, 1B untuk bisa menghadiri, menghelat acara pameran kesempatan kerja atau disebut juga job fair tahun 2024 untuk kegiatan ini. Jadi supaya tidak saya bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya dari teman-teman SMK Beji dan juga teman-teman dari perusahaan. Iya. Latar belakangnya ketika diadakan job fair terutama di SMK Negeri 1 Beji ini apa, Pak? Ya. Jadi untuk latar belakangnya sebetulnya kan awalnya sesuai Permenaker 39 tahun 2016 bahwa di tahun 2019 adanya MOU atau kerjasama antara Kemendikbud dan Kemenaker. Di situ adanya kerjasama terkait bursa kerja khusus. Nah, dari bursa kerja khusus nanti itu turunan sampai ke kabupaten kota. Nah, di SMK Negeri Beji ini sudah terdaftar bursa kerja khusus dari kami yang mengeluarkan tanda daftar, otomatis kami menjadi pembina, dan setelah menjadi bursa kerja khusus atau BKK, akhirnya SMK Negeri Beji salah satunya di Kabupaten Pasuruan sudah ada 74 tanda daftar SMK maupun SMA maupun perguruan tinggi, termasuklah di salah satunya SMK Negeri Beji. Itu bisa juga mengadakan perhelatan seperti pameran kesempatan kerja ini, job fair, dan juga terkait MOU dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa merekrut alumni dari lulusan SMK Beji. Jadi itu awalnya latar belakang itu, akhirnya ada proses tadi Bapak Kepala Cabang Dinas Pasuruan, adanya salah satu kegiatan di sekolah pusat keunggulan yang adanya harus salah satunya ada job fair juga. Jadi itu. Berarti hampir secara keseluruhan di SMA dan SMK di wilayah Pasuruan ini sudah punya kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, Pak, dengan adanya BKK itu, Pak. Iya, betul. Seperti itu. BKK itu merupakan salah satu wadah awal untuk bisa menginformasikan kepada siswa-siswi mulai dari kelas 10 sampai 12, dan kami juga mengadakan penyuluhan bimbingan jabatan kepada siswa-siswi yang akan lulus ya di kelas 12 atau kelas 3, dan juga penguatan kepada teman-teman pendidik ya, guru-guru di sekolah masing-masing ada tanda daftar PKK-nya. Jadi itu kegiatan kami di situnya. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya ketika selesai acara job fair ini, tindak lanjutnya dari Dinas Ketenagakerjaan apa, Pak? Iya. Jadi untuk proses sekarang job fair ini yang dimulai hari ini ya, tanggal 16 dan sampai 17 ya, 2 hari. Memang ini biarkan berproses dulu para pencari kerjanya, pada kerja yang utamakan dari alumni. Tadi setelah pembukaan saya mendengar dari Ibu Kepala Sekolah bahwa mungkin masih bergerak terkait registrasi pencaker ya, untuk mendaftar menjadi mengikuti job fair ini. Mungkin monggo nanti dari sisi teknisnya disepakati sampai jam berapa atau pasti besok bisa menerima registrasi, silakan. Tapi paling tidak biar berprosesnya 2 hari itu bisa kelihatan terkait pameran kesempatan kerja ini. Jadi perusahaan pun juga biar berproses untuk menerima lamaran-lamaran atau CV-CV itu nanti paling tidak dari setelah pasca dari pelaksanaan job fair ini, perusahaan akan mengadakan seleksi rekrut, dan itu kami juga mengharapkan dari perusahaan-perusahaan untuk bisa melaporkan ke kami terkait proses seleksi itu, dan juga BKK di SMK Beji ini juga bisa melaporkan terkait alumninya atau masyarakat yang mengikuti yang ada di registrasi itu, utamakan juga untuk warga Kabupaten Pasuruan.
Karena di pembukaan tadi Pak Kepala Dinas kami masih ada PR untuk di Senaker Kabupaten Pasuruan bahwa masih ada 50.000 sekian penganggur. Itu yang masih di atas kertas, bisa lebih. Tapi persentase di secara BPS 5,48. Itu 2023. Mudah-mudahan ini rilis BPS di tahun 2024. Ya kita berdoa bersama-sama bisa turun untuk tingkat pengangguran terbuka. Jadi biar bisa juga mengangkat lulusan-lulusan utamanya di alumni di SMK Beji ini biar bisa bekerja. Jadi itu Pak. Dinas Ketenagakerjaan berarti sudah sangat Pak ya berusaha untuk meminimalisir ya Pak ya tingkat pengangguran apalagi di wilayah Kabupaten Pasuruan ini yang banyak sekali lingkungan industrinya seperti itu ya Bapak ya. Memang ditunjang oleh banyaknya industri, alhamdulillah. Juga di kesempatannya berterima kasih pada teman-teman Dudi yang ikut serta di setiap pameran kesempatan kerja atau job fair di sekolah-sekolah lain maupun khususnya di SMK Negeri Beji ini untuk biar bisa juga para alumni atau lulusan atau juga pencaker yang lain-lain utamanya juga adanya mungkin nanti loker atau lowongan kerja disabilitas karena memang era sekarang disabilitas ada undang-undangnya untuk bekerjanya minimal 1% untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Jadi itu sangat apresiasi sekali. Jadi sama seperti Bapak Kepala Cabang untuk mengapresiasi teman-teman perusahaan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pesannya lagi Pak untuk para pencari kerja ini biar tidak ketakutan mau menganggur atau apa karena kan Dinas Ketenagakerjaan juga sudah berusaha untuk bekerja sama dengan banyak sekolah seperti itu. Bapak. Terima kasih. Ya untuk para teman-teman pencari kerja maupun alumni khususnya SMK Negeri Beji untuk masa sebelum diterima bekerja atau masih masa pencarian untuk bisa bekerja jangan patah semangat, tetap saja berusaha mungkin sambil mendengar kabar mungkin dari gunakan bursa kerja khusus yang di sekolah teman-teman sekalian mencari informasi lowongan pekerjaan maupun informasi adanya kegiatan seperti sekarang ini pameran bursa kerja ya atau job fair ini mungkin ada di sekolah mana ikuti dan kalaupun adanya perlu untuk berkompetensi lebih ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja mungkin bisa di Kabupaten Pasuruan ada 2 yaitu di Pandaan, itu kewenangan provinsi. Kalau kewenangan Kabupaten Pasuruan ada di Rejoso. Ikuti kejuruan-kejuruan yang masuk di minat dan bakat teman-teman semua. Ya nanti tersalurkan di dunia perusahaan biar sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi itu pesan kami kepada teman-teman sekalian. Ya baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di SMK Negeri 1 Beji. Semoga bisa dipertemukan kembali di event job fair yang selanjutnya Bapak. Terima kasih. Itu tadi sekian dari Bapak Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pak Insananto. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.